Selamat pagi, Shalom. Shalom. Saya yakin kita semuanya mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa, berkat sukacita selama sepekan kemarin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita datang dengan sukacita, dengan pengharapan Tuhan hadir di sini. Dia yang mengubahkan kita menjadi semakin serupa dengannya. Kita mengucap syukur dalam doa, kita buka ibadah kita pagi ini. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena setiap hari kami menikmati Engkau. Bersyukur selalu Tuhan. Sebab itu pagi ini kami berkumpul Bapa, menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian, penyembahan, pengagungan. Mari bertahta atas pujian kami Tuhan. Kami sungguh rindu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Yang selalu kami rindukan Tuhan, tinggal dalam kediaman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terpisahkan
kami, orang-orang yang menantikan Engkau Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Tepuk tangan baginya. Mari bernyanyi bagi Tuhan, bersuka cita. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Yesus, semua masalah kita beres. Amin, saudara. Katakan kiri kanan saudara, semuanya beres bersama Tuhan Yesus. Jangan khawatir, jangan takut. Bersama Tuhan segalanya dapat kita lakukan. Panjenake masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi. Urip iki panjenake masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi.
hadapi. Gusti Yesus ono, Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate sing penting Gusti Yesus ono, Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Penting ono beres kabeh. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita hadapi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita hadapi. Gusti Yesus ono, Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate sing penting ono Gusti Yesus ono, Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Beres kabeh. Kami menikmati bersamamu Tuhan. Yesus ono, Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate sing penting ono Gusti Yesus ono, Gusti Yesus akeh masalahe. Ono saya diberikan pastor bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang penting bersama Tuhan Yesus, seberapa banyak pun masalahnya kita hadapi bersama Yesus. Tapi kalau tidak ada Tuhan Yesus, tak ada masalah pun kita tidak bisa dapatkan ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dan kita berikan persembahan terlebih dahulu untuk sosial, beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Terima kasih buat setiap janji-Mu Tuhan yang terus kami nikmati. Bersyukur buat setiap hal yang Kau perbuat dalam kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Amen, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kita nyanyikan bahasa Inggris dulu, nanti bahasa Indonesia. Hallelujah. Pelan saja. Sebab Tuhan Allahku keyboardnya saja. Hallelujah. Jesus, glory. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Amen, Jesus. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Agak pelan musiknya, bahasa Indonesia. Hallelujah. Volumenya pelan tetapi. Hallelujah. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Amen, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Amen, Jesus. Hallelujah. Katakan kudus, kudus, ya Bapa surgawi. Amin, haleluya. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan Allah, Engkau ada bersama yang layak disembah, ditinggikan dan dipuji. Karena Engkau yang memberi hidup, Engkau memberi nafas, Engkau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Sehingga kami menjadi imamat yang rajani dan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, kiranya lunakkan hati kami, bajak jiwa kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu mendarat di hati yang terbaik dan tersubur pagi hari ini. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, sehingga kami diberkati, dibangkitkan, dan diberi semangat untuk hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Jangan duduk dulu sendiri, saudara. Jangan duduk dulu. Kita akan mengucapkan ini 3 kali ya. 1, 2, 3.
Memahami misi hidupku. Memahami misi hidupku. Memahami misi hidupku. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom semuanya. Ini ada lomba jalan sehat di alun-alun ya. Dan hadiahnya cukup menarik ini. Sehingga ada beberapa mungkin yang nanti sore datangnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Memeluk Landak. Apa saudara? Kok kalemen lapar semua? Memeluk landak. Apa saudara? Nah, kita harus memahami misi hidup kita untuk menyampaikan kabar baik dan untuk menyatakan pelepasan, pengampunan Kristus lewat Injil Yesus Kristus. Dan ini semua kita pasti hubungan dengan manusia. Pasti kita harus berkomunikasi dengan manusia. Nah, kita ini hidup di tengah-tengah ya di antara kita dan juga orang luar, orang-orang yang tidak sempurna. Dan kita akan melihat sana sini orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang menyinggung, orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan. Dan kita dunia ini penuh dengan seperti itu. Kebencian, kepahitan, perkelahian, saudaraku, perang. Dan banyaknya lagi yang membuat perpecahan dan tidak ada damai, saudaraku. Nah, satu-satunya yang membawa damai adalah orang yang membawa Injil Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam bukunya Khotbah Tuhan Yesus di Bukit, dikatakan berbahagialah salah satunya ya, di antara berbahagialah orang yang murah hatinya karena beroleh kemurahan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Dan salah satunya adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah hidup bersama dengan sesama. Ya, yang enak ya hidup di hutan sana dengan monyet ya. Kalau dengan manusia kita akan berinteraksi dan terjadi gesekan terus menerus. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Amsal 27 ayat yang ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah saudara, karena kita ini anak-anak Tuhan, kita bisa nggak bisa harus membawa damai. Kita bisa nggak bisa harus mengasihi. Itu suatu perintah. Dan ini menjadi pakaian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, baik di tengah-tengah keluarga, teman-teman, di pekerjaan masing-masing, saudaraku. Nah, kita akan menemui orang-orang yang gatel nih hati. Jengkel nih, kadang semeremet pengen nguantemi aja, nonyo aja, saudaraku ya. Dan rasanya hati ini gak bisa ketemu dengan orang ini, atau dengan orang itu, atau dengan bos itu, atau dengan PKS itu, atau dengan gembala, dan sebagainya. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana kita ini caranya memeluk landak. Ya. Landak itu binatang yang diciptakan Tuhan, yang ribuan durinya. Ya saudaraku. Memang seperti itu supaya kalau ada pemangsa, itu dia langsung tidur ya, atau melindungi dirinya. Sehingga singa pun yang paling kejam gak berani, saudaraku. Nah, landak ini melambangkan orang yang susah dikasihi. Ya saudaraku, susah didekati. Diampuni bolak-balik ya tetap seperti itu. Nah, memang gampang mencintai, mengasihi orang yang enak ya bergaul dengan kita. Yang cantik, yang ganteng, yang lomo ya saudaraku. Bahkan yang paling ini yang menguntungkan kita itu enak mengasihi orang yang seperti itu. Tapi kita ini tidak selalu hidup seperti itu. Nah, anak Tuhan akan diuji kasihnya ya dalam kita bergaul bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain, dengan keluarga kita dan seterusnya. Nah, kita akan lihat di sini saudaraku, kita akan lihat, mari kita lihat Matius pasal 5 ayat 44 sampai 47 ya. Matius 5 ayat 44 sampai 47.
Oke, kita akan membaca bersama-sama Matius 5 ayat 44 sampai 47 ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita akan lihat beberapa poin di dalam PowerPoint ini, saudaraku. Yang pertama, terus, lihat. Nah, ini landai paling kita jauhi ya. Tapi enggak tahu ya ikan landai itu enak apa enggak. Mungkin enak juga ya. Enak juga ya. Tapi ndelok rine ngeri ya, saudaraku. Ndelok orang yang namanya troublemaker, pembuat onar. Itu ada di mana-mana. Di antara pegawainya saudara, di antara pembantu, di antara orang-orang yang pernah saudara ikut bos misalnya, atau teman-teman, wali kelas, kepala sekolah, PKS, gembala, akan menemui orang-orang seperti itu. Nah, kita harus bisa beradaptasi. Kita harus tetap bisa menjadi terang, saudaraku, di tengah-tengah orang-orang yang mempunyai karakter seperti ini. Oke, yang pertama kita lihat ya. Tak ada yang lebih berharga selain kemampuan untuk mengampuni sepenuhnya. Dendam, sakit hati menyebabkan derita yang panjang. Nah, kalau saudara dan saya menanggapi omongan seseorang atau perlakuan seseorang karena menghina waktu di pasar atau gosipin saudara, kalau itu saudara urut-urut terus dan dimasukkan di hati, itu akan menyebabkan banyak penyakit. Nah, rata-rata penyakit di dalam diri orang itu kebanyakan sekitar 60-70%. Saudaraku, ini masalah di hati sini. Sehingga stres, sehingga tensi tinggi, gula naik, dan berbagai macam tekanan-tekanan yang menyebabkan badan ini juga akhirnya menderita, saudaraku. Kepahitan dan sebagainya. Ngapain kita harus memelihara roh seperti itu, saudaraku? Di mana-mana kita pasti ketemu. Kita memang berusaha menghindari sih secara alami. Tapi kita tidak bisa menghindari sepenuhnya. Mungkin sekitar 80% orang-orang menjengkelkan. Jangan-jangan yang menjengkelkan juga pasangan hidup kita. Anak kita. Istri, suami. Jangan-jangan kita sendiri juga seperti landak. Ya saudaraku ya. Nah, kita ini sekarang ini dibentuk oleh Tuhan untuk supaya kita menjadi dewasa. Kalau saudara tidak hanya dewasa, ya udah, I don't care. Aku tidak peduli. Pergi-pergi ke sana. Keluar ya keluar ke sana. Dari pekerjaan keluar ke sana. Dari gereja, ya kamu keluar ya keluar begitu. Saya sebagai gembala bisa aja ngomong begitu. Tapi itu sebetulnya tanda ketidakdewasaan dalam diri seseorang, saudaraku. Nah, Tuhan ingin supaya kita ini hidup, berkembang, bertumbuh dengan dewasa melalui orang-orang yang menyakitkan hati kita. Yang jengkel, yang mogel nih, saudaraku. Itu dikirim kepada kita dan kita harus menghadapinya. Dan disitulah training supaya kita menaik dari satu tingkat ke tingkat yang lain, saudaraku. Sehingga tidak perlu menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Ngantek-ngantek enek sing lindur barang. Mergo berantem dengan istri atau suami. Ada yang enggak hubungan suami istri sampai setahun itu ya ada. Pernah teman gembala, saudaraku. Atau jemaat pernah yang seperti itu juga, saudaraku. Kenapa harus begitu panjangnya? Nah, itu akan menyebabkan stres, tensi, dan sakit penyakit yang seharusnya tidak perlu. Akhirnya kita derita juga. Jadi harus sareh, sabar, jembar dadani dan dawa ususe. Halo, salaman kanan kiri, ngomong, kamu harus jembar dadani dan dawa ususe.
gak peduli anak, gak peduli bojo, itu pasti ada. Bahkan yang paling rumit itu yang paling dekat suami istri. Kayak ini kopi, salah. Orang tiga ini kopi ya salah. Bojo ini senang di ini terus. Sebab ibu-ibu kan banyak ngomongnya ya. Ya bapak-bapak ya. Ya amin semuanya. Ngomong salah. Wah piringnya hancur. Wes kudu tak hati-hati kuwi padahal piring kesenanganku. Alah yo mbek ngono iso di tukokne sing anyarne. Ora iso. Kowe ceroboh. Kowe ngene iki ora nganggep aku. Akhirnya dawa-dawa, saudaraku. Nah, ini kan terjadi dalam hidup sehari-hari. Apalagi orang yang mempunyai karakter latar belakang yang rumit. Saudaraku, misalnya saja pernah gagal dalam hidupnya. Ekonominya pernah bangkrut. Pernah juga mengalami perceraian dalam rumah tangga yang kedua dan yang ketiga. Pernah dia jatuh dalam dosa, disingkirkan, diperlakukan tidak adil. Nah orang-orang seperti hidup di sekitar kita. Nah kita ini karena kita ini mempunyai misi dalam hidup kita. Untuk mengabarkan Kristus Yesus, pelepasan, pembebasan, kesembuhan. Maka kita akan nimbrung ke orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Nah, saudara nggak boleh melepaskan diri dari itu, I don't care, bahasa Inggrisnya. Terus aku nggak peduli. Nggak bisa, saudaraku. Nah, kita akan lihat coba setelah ini. Memeluk landak pasti tertusuk durinya. Tertusuk karena durinya maksudnya. Kita ada dikumpulkan manusia yang tidak sempurna, kapan saja bisa menyakiti kita. Siap-siap saudaraku disakiti, siap-siap disinggung, dikecewakan. Saya juga begitu, tidak ada yang lepas dari masalah-masalah yang kecil-kecil yang rumit. Padahal kita yang punya misi membawa Yesus Kristus, tapi ya mergo sedikit-sedikit yang gini ini nyantol-nyantol akhirnya membuat hati tidak damai sejahtera. Timbangannya dihadapi, ya lebih wis pergi aja menjauh. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Seperti itu saudaraku. Kita harus bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah kalau kita lihat bahwa landak itu pasti menusuk. Ya, pasti menusuk. Dan saudara harus terbiasa dengan tusukan landak ini dari hari ke hari. Ya, karena Tuhan memberikan kita kemampuan. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita memberi kita kemampuan untuk kita bertahan dengan ocehan, dengan gosip, dengan pengkhianatan seseorang. Kalau saya sakit hati, saya bisa tak bawa sakit hati sampai sekarang, saudaraku. Ya ketika keluar dari gereja yang lama, itu saya di sana sudah 14 tahun. Saya sudah jadi wakil gembala. Tahu-tahu tahun 2000 bulan Agustus diumumkan bahwa Bambang dan Ella ingin keluar dan mendirikan gereja sendiri. Saya juga belum lagi permusuhan-permusuhan pada waktu saya ada di pernikahan di sebuah hotel, dikelilingi beberapa majelis. Belum lagi juga saya dihadapi dengan 5 atau 6 hamba Tuhan yang datang ke sini karena merasa anggotanya kok masuk di gereja ini, saudaraku. Nah hal-hal seperti itu, belum lagi juga orang yang ngata-ngatai saya mengatakan, biadab. Ada juga yang ngomong, tak bunuh kamu. Itu ada di WA, itu ada di telepon. Dan itu kalau masuk di sini, masuk di pikiran, dan saya puter, dan saya akhirnya terserap roh yang namanya sakit hati, kepahitan itu akan membentuk hidup saya berjalan dalam kepahitan dan ketidaknyamanan dengan orang-orang yang membawanya dalam hidup saya. Itu sebuah pilihan, saudara. Tapi saya memilih, lebih baik saya cari tempat sunyi. Saya biasanya punya tempat sunyi di seberang sana, jurusan Cepu sana. Saya datang ke sana, tak berolnya sama Tuhan. Enak, saudara. Jadi sehingga itu tidak sempat muncul gitu loh. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus tadi, bahwa jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Dan kalau kamu memberi salam saja kepada saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat seperti itu? Saudaraku.
Jadi Bapak Ibu Saudara di sini ditempa, dibekali, di training agar kita ini hidup bertambah dewasa. Bertambah mateng, gak gampang tersinggungan. Ya saudaraku, gak gampang emosi, amarah. Nah kalau kita menjumpai orang yang seperti itu, ya sudah kita hadapi. Ya, saudaraku, kadang ada jemaat yang sudah almarhum sekarang. Jam 12, jam 1, sama mendem, datang, dodok-dodok, ngamuk-ngamuk. Wes, itu tidak sekali, dua kali, beberapa kali. Saya harus mengatasi itu. Tapi pikir ketika dia itu kecelakaan, dilalah kecelakaannya itu dia itu naik motor itu mendem. Nah ada juga orang yang naik motor juga mendem. Jadi sama mendemi, saudaraku. Langsung tabrak jebret gitu, wajahnya itu kotak. Saking buantere podo mendemi, saudaraku. Ketika di rumah sakit saya melihat dengan Bu Ella, wah ini wis gak ada harapan. Dokter juga ngomong gak ada harapan. Waduh tak dongakne ben mari, tapi janjinya di sini ya wis Tuhan kau mengambil aku, puji Tuhan. Karena jengkel nih saudaraku, dilalai kok ya sehat. Jadi sehat meneh ganggu meneh. Sabar-sabarnya tak odot-odot. Ususnya jembar-jembar dadane. Tetap, tapi akhirnya ya bisa membuat saya ini lebih memandang pribadi orang itu sebagai orang yang perlu dikasihi, saudaraku. Jadi kita memeluk landa itu maksudnya seseorang yang perlu kita kasihi, padahal orang itu sulit dikasihi. Jadi bagaimana mengasihi, memberi perhatian orang yang sulit dikasihi dengan kasih Kristus. Kita pasti bisa. Kita mesti, apalagi di komsel, apalagi di rumah tangga, semakin kita sering ketemu, semakin sering kita melihat kelemahan-kelemahan saudara kita, pasangan hidup kita. Yo kowe, perbuatanmu kayak ngono, orang tak lain we. Omongan ibu-ibu biasanya kadang-kadang seperti itu. Nah omongan-omongan seperti itu harus terhapus dari hidup kita sebagai anak Tuhan. Mungkin juga keceplosan 1-2 kali, tapi harus menjadi pelajaran bagi kita untuk hidup kita lebih baik lagi. Memeluk tindakan kasih sayang landak dicipta dengan ribuan duri untuk berlindung dari mangsa, lambang sebagai orang yang sulit dikasih meskipun kita sudah berusaha mendoakan, memberkati, memberi, akhirnya lelah. Wis gak usah nyedek-nyedek, wis gak usah aneh urusan karo wong kuwi. Sehingga kita menjauh, saudara. Padahal dia sangat perlu uluran tangan kita, kasih kita kepada dia. Jadi kalau kita ingin bertumbuh, dewasa harus belajar kita bisa memeluk landa. Ya. Sulit memang, tapi bisa. Dan kita nanti akan melihat banyak buah-buah yang bisa kita petik di dalam kita berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Berikutnya, 2. Daud mengasihi mertuanya Saul walau sulit dikasih. Daud banyak berjasa karena tiap pertempuran menang termasuk lawan Goliat. Saul iri saat para wanita berkata Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Saul beberapa kali ingin membunuh Daud, padahal ia bertaruh nyawa membela raja. Dikejar-kejar sampai gua-gua, bukit. Daud mempunyai kesempatan untuk membunuhnya 2 kali. Ya. Daud tetap mengajarkan bangsanya untuk tetap mengasihi raja. Sulit, mertuanya sendiri saudaraku. Mertuanya sendiri. Padahal dia bertaruh nyawa untuk Saul. Sampai Saul seringkali saking irinya ditaruh di medan peperangan yang terberat, musuh yang terkuat, saudaraku. Tapi juga terus menang, mempertaruhkan nyawanya sampai segitunya. Bahkan mengalahkan Goliat yang tidak seorang pun yang berani menghadapinya. Akhirnya dia berusaha dibunuh 2 kali oleh mertuanya sendiri. Dan dia mempunyai 2 kesempatan di gua itu untuk membunuh Saul. Tapi dia menghargai siapa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya dibiarkan saja. Dan dia juga mengajarkan orang yang di dekatnya dia. Wakil-wakilnya si Yoab, siapa satunya itu yang mau sudah pakai tombak ketika Saul sedang tidur, saudaraku. Jangan menyentuh orang yang diurapi. Dia juga mengajari orang lain. Jangan membunuh dia yang diurapi Tuhan, saudaraku. Akhirnya dilepas, dia dikejar-kejar lagi, saudaraku. Di bukit, di gunung, di gua-gua, dikejar-kejar dengan ribuan tentara. Dia mikir gimana sih ini
mertua saya kok sampai mempunyai kebencian sejauh seperti ini. Tapi dia tetap mengasihi Saul sampai pada hari matinya. Saudaraku, saya juga merasa ya, ketika saya dengan mama dulu seperti itu pada awal, saya harus pindah ke tempat ini. Akhirnya mama sekarang tinggal bersama dengan kami. Jika orang berkenan kepada Tuhan, maka musuh itu pun didamaikannya dengan dia. Akhirnya bisa hubungan dengan mesra dengan baik. Dan semua saudara-saudaranya sang istri juga di sini yang nomor 1 itu sekarang tinggal bersama dengan kami. Nah kalau saya memusuhi, kalau saya juga mempunyai kebencian, tidak mau mengampuni saudaraku. Beda ceritanya, hasilnya itu beda saudaraku. Nah di sini Bapak Ibu Saudara perlu mempunyai hati yang longgar, yang lapang. Kalau enggak kuat datang kepada Tuhan. Tuhan aku enggak kuat. Kenapa sih Joni ini membenci aku begitu rupanya? Pekerjaanku diambil alih. Dia menjilat bos. Sehingga aku tempatku sebetulnya sudah harus naik. Gajiku sudah harus naik. Tetapi aku seperti ini terus menerus. Tuhan tolong aku untuk menghadapi teman sekerjaku ini. Nah saudaraku banyak hal seperti ini yang akan dialami saudara dan saya. Dan ini terus merupakan proses pembentukan supaya karakter kita, kedewasaan kita terbangun sedikit demi sedikit dengan dipasrah, digesek, dibentuk sehingga menjadi bentukan bejana dari Tuhan Allah yang hidup. Berikutnya. Kita harus belajar memeluk landak tanpa menuntut balas. Siapakah mereka? Landak itu bisa pasangan kita. Kadang-kadang terjadi akhirnya perceraian di tengah jalan. Karena kita kurang memperhatikan firman Tuhan, yaitu mempunyai kasih dan pengampunan. Billy Graham yang meninggal umur 100 lebih, dia mengatakan dalam bukunya, keluarga yang bertahan sampai meninggal adalah keluarga yang mengampuni satu dengan yang lain. Dan ini harus menjadi bahan di hati kita untuk kita memiliki pengampunan seperti itu. Ya saudaraku. Jadi bisa juga anak, keluarga, teman, rekan bisnis, pelanggan, atasan, jangan-jangan malah kita. Ya. Dari mana datangnya si landak? Karakter tidak matang, berpikir jelek, menuntut, dominan, iri hati, kepahitan. Ada juga orang yang menyakiti orang lain seperti landak hidupnya. Karena trauma masa lalu, gagal, cerai, terancam langsung menggulung badannya. Nah ini orang-orang yang hidup di sekitar kita itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada kita. Coba kita akan lihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23. Satu Petrus pasal yang kedua. Oke, saudara kita akan membaca ayat ini 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi Tuhan itu sudah memberikan contoh kepada kita, saudaraku. Ketika dicaci maki, dia menderita, dipukul, diludahi, dicambuk, dia tidak membalas. Sebetulnya, nek saya jadi Tuhan Yesus gitu ya, ada aura ilahi. Ya saudaraku, mengeluarkan sedikit cahaya gitu, orang-orang lari terbirit-birit. Tapi Tuhan Yesus tidak memakai itu. Dia bisa langsung mengirim orang-orang yang menganiaya ini ke neraka langsung. Di tempat itu juga. Tetapi dia telah merendahkan dirinya dan menjadi seperti seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia, dia taat bahkan taat sampai mati.
Dia sudah memberi contoh seperti itu, saudaraku. Coba kalau kita umpamanya mempunyai kuasa sedikit gitu saja, saudaraku. Kita ngomong, kamu tahu siapa aku ini? Kamu tahu bapakku siapa? Gitu, saudaraku. Atau kalau kita mempunyai mata kita sinar kayak laser, atau mulut kita bisa menjeburkan api, saudaraku. Bisa membuat orang lari terbirit-birit. Tapi memang tidaklah demikian halnya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memberi contoh kepada kita. Saya enggak tahu bagaimana orang dihajar habis-habisan. Remuk, saudaraku. Bukan seperti manusia lagi, tampaknya tidak seperti manusia lagi. Ia tidak dikenali orang lagi karena rusak, saudaraku. Ditonyo, dipukul, diludahi, dan ditelanjangi. Gimana coba kalau saudara ditelanjangi orang? Di depan orang banyak. Saudaraku. Kayak Tuhan Yesus, dia mempunyai kuasa, mempunyai wewenang, dan bisa menghancurkan mereka seketika itu juga. Tetapi dia tidak melakukannya. Supaya menjadi teladan bagi kita anak-anak Tuhan, supaya kita ini melakukan hal yang sama. Ketika kita dicaci maki, tidak perlu dibalas. Ketika kita ini dikhianati, tidak perlu ganti mengkhianati dia. Gak ada gunanya, saudaraku. Tambah itu menyakiti diri kita sendiri dan kita tidak bisa menyelamatkan orang yang kita sakiti. Dan dari pengalaman hidup sehari-hari, saudara harusnya belajar sampai hari ini bagaimana kita ini bisa berhubungan membangun sebuah jembatan kasih dengan mereka-mereka yang pernah menyakiti kita. Kalau saudara sekarang sudah mendengar firman Tuhan seperti ini, saudara cabut duri-duri atau perasaan-perasaan, luka di hati, pusingnya stres pikiran mengenai seseorang itu yang menyakitkan hati kita. Atau membuat kita bangkrut, atau yang membuat melarikan uang kita. Kejadian-kejadian itu yang membuat hidup kita tidak tenang dan tidak bisa membuat kita hidup berbahagia dan bisa menyanyi, bersyukur. Hari-hari dirundung malang dengan kepahitan, dengan kebencian, dengan sakit hati, dengan kekecewaan. Buang semuanya. Itu hanya mengakibatkan hidup kita tidak bisa menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Saudara. Berikutnya mungkin yang terakhir ya. Akibat memeluk landa adalah tertusuk. Kita harus seperti air. Ini yang angel. Sekalipun ditusuk, diiris, dicakar, akan kembali ke bentuk semula tanpa bekas. Berbuat baik pada orang yang mengasihi itu biasa. Tetapi pada orang yang menghina, mengkhianati, itu luar biasa. Tiap hari kita akan menjumpai landak, pakai itu alat untuk mendewasakan kita. Dan saudaraku seperti air ini ya, memang gak gampang sih ya. Nah, air sih memang naturalnya, alaminya ya seperti itu, buat dipukul, hantam, diapakan ya kembali lagi kepada semula. Bisakah kita meneladani seperti Yesus Kristus meneladani kita? Saudaraku. Kalau toh saudara gak kuat, karena istri yang ngeroeng terus, atau suami yang membentak, itu kan sehari-hari saudaraku. Sulit, karena mereka itu hidup bersama-sama dengan kita. Atau anak yang sudah dikandani, dituturi, gak nurut, tambah dadi, pulang tengah malam, kadang-kadang pagi, ngerokok, mabuk, dikasih tahu dan sebagainya, masih juga seperti itu. Saudaraku, saudara jangan kalah dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berdoa, berlutut kepada Tuhan, memberikan kita hati yang lapang. Saudaraku, hati yang luas untuk pengampunan seseorang. Tuhan telah mengampuni kita. Kita dulu siapa, saudaraku? Kita bukan siapa-siapa, kita ini sampah. Kita harusnya dibuang dan tidak layak menerima kasih kemurahan Tuhan. Tapi karena anugerahnya dia mengampuni kita. Dan karena pengampunan yang kita terima itu, kasih yang kita terima itu saudaraku, maka kita juga harus bersedia mengasihi orang yang paling menjengkelkan sekalipun. Jadi pulang dari gereja ini nanti golek ono wong sing paling menjengkelkan. Ya saudaraku. Berdoa. Entah kawan sekerja, kawan di sekolahan, kawan-kawan antar tani, antar pengusaha. Saudaraku, datangi.
jadikan dia merupakan alat untuk gesek Bapak Ibu Saudara, untuk saudara lapang dan tidak lagi menyimpan hal-hal yang membuat saudara itu meledak-ledak, amarah, emosi hari-hari saudara. Sehingga nggak bisa menikmati kopi, nggak bisa menikmati sarapan. Begitu harap sarapan jebret, iling. Gak situ. Sampai hari-hari kita di Rundung Malang. Jadi wajahnya Waluyo, Pak Waluyo gak enak ya? Kamu gak enak? Warnanya ada, di Yesa. Ya, sampai itu wajah itu mengikuti loh saudaraku. Kalau saudara nggak beres dengan seseorang karena sakit hati, karena ngerusui dagangan saudara, ngerusui rumah tangga saudara, ngerusui pernikahan saudara. Saudara, Tuhan menyiapkan sebuah jurus kasih kalau kita mengikuti Tuhan, saudaraku, kita akan diberikan lapang hati. Makin lama, makin bisa mengerti. Kenapa sih orang ini seperti ini? Menjengkelkan, pengen tak blender, tak gerus, tak dites. Rasa-rasanya seperti itu. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku tidak bisa mengasihi dia. Aku kurang menanggapi dengan baik. Aku berkata-kata kasar kepada dia. Karena dia berulang-ulang. Rasanya gatal hati ini. Tuhan tolong aku, berikan aku hati yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Salah satunya. Jadi itu perangai yang Tuhan berikan kepada kita untuk masuk dalam kerajaan surga dan untuk berhubungan satu dengan yang lain. Baik di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan. Baik di dalam pelayanan maupun di kita sehari-hari. Kita pasti akan menemukan orang-orang seperti itu. Hendaklah kita menjadi seperti air. Dipukul, dicakar, dibelah, saudaraku. Akhirnya kita mempunyai hati yang sejuk. Hati yang sejuk. Kadang-kadang aku ngomong sama Bu Ella. Ngomong ikannya. Hatimu ki sing sejuk toh. Hatimu sing sejuk. Nah, kesejukan itu diperlukan dalam keluarga, dalam bekerja. Nah, yang lain enggak menciptakan sebuah kesejukan, ya sudah, yang penting kita membawa kesejukan. Kalau saudara di antara orang bekerja, mungkin di kantor, di sawah, antar tukang, antar pengusaha dan sebagainya, saudaraku, bawalah hati yang sejuk. Ya. Nanti ini juga akan merembet ke orang-orang lain. Tapi sebaliknya, hati yang gampang melukai itu juga merembet dengan cepat ke arah sekitar kita. Sehingga kerja juga enggak enak. Beribadah rasa-rasanya yang bedal, doanya enggak terjawab, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari di mana kita tetap membawa misi Yesus Kristus, memberitakan Injil, dan melalui komunikasi satu dengan yang lain, dan kita melihat dampak orang lain, pengaruh orang lain, baik kebaikan mereka, kebencian mereka, respon mereka terhadap kita, marilah kita belajar hidup dengan menerima orang dengan segala kelemahannya. Karena kita dulu juga orang lemah, kita juga orang berdosa. Apapun yang menjadi, jadi kita jangan membedakan orang. Membedakan suku, membedakan kaya atau miskin, pendidikan dan sebagainya. Mari kita mendekati, kita menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi orang di sekitar kita. Sehingga kita masih bisa memeluk Landa. Landa kok dipeluk toh Pak Bambang? Tapi iso loh, ya Bester ya. Bester di antara pekerja orang-orang di puskesmas misalnya. Mestinya ada orang-orang yang menjengkelkan. Nah kita berusaha untuk memeluk, walaupun ini rasa-rasanya wis wegah memeluk, sing dipeluk kok Landa. Ya saudaraku, enak dekat dengan orang yang baik hati, saudaraku. Yang menyenangkan, apalagi yang membawa keuntungan, itu enak. Tapi kita diuji, justru kasih kita dengan orang-orang yang paling gatel nih, paling jengkel, paling mengecewakan kita. Dan kita percaya bahwa kita semua di sini akan bertumbuh dewasa, matang karena kasih Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari kita berdiri saudaraku. Kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Itu ya, cara sih ya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita salaman kanan kiri mengatakan, punyailah hati yang sejuk. Ya. Sejuk ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Suatu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Semua tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Refnya, tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, pelangi kasih-Nya. Refnya, keyboardnya. Tangan, saudaraku, izinkan tangan Tuhan merenda hidup saudara. Jangan lari, jangan menjauh. Sediakan untuk karyanya yang agung mulia. Saatnya, dan yang suatu hari engkau akan melihat. Amin. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Refnya, semua musik. Kita angkat tangan kita. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Yes. Amin. Saya saudara sedang membayangkan hati-hati yang sedang dibentuk, diproses, dipangkas, digergaji, menjadi pribadi-pribadi yang cantik, bagaikan mempelai perempuan yang tidak bercacat dan bercela, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Indah, itulah pembentukan. Sakit memang, izinkan Allah, saudaraku, bekerja dalam hidupmu lewat pasangan, lewat anak, lewat orang tua, saudara seiman, lewat orang-orang di tempat kita kerja.
Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami mengucap syukur karena tangan-Mu sedang merendah hidup kami. Menjadi bejana bentukan yang mulia, menjadi karya yang agung dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memampukan kami, menopang kami, sehingga kami selalu berjalan dalam proses ini dari hari ke hari menjadi semakin menjadi seperti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudara. Terpuji nama Tuhan, kita semuanya diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan lihat kegiatan sepekan ke depan, mari perhatikan bersama-sama. Shalom Jemaat Al-Sada yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mari berantusias mengikuti Komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat Komsel. Doa pagi, setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Ibadah warga senior hari Rabu pukul 10 pagi di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah, silakan menghubungi Bapak Yefta. Doa malam diadakan setiap hari Kamis ketiga jam 9 malam di gereja. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Ibadah Youth setiap Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu, sesi 1, 2, dan 3 di Aula Peniel. Ibadah Raya hari Minggu, sesi 1 jam 7 pagi, sesi kedua jam 9, dan sesi ketiga jam 4 sore. Rumah orang tuanya Mas David ini minta terus diganti sebutnya, nggak ada kamarnya. Oh, saya kuali. Ya Bapak Ibu Saudara ingin menyumbang itu ya Pak. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, saudaraku? Angkat tangannya. Oke, tidak ada. Pengumuman tambahan, ini Natal, dana Natal yang ada, ini bulan November ya. Jadi ada tiga amplop, yang 1 Oktober, sekarang November. Ya. Saudara, mari kita berikan yang terbaik, yang dibutuhkan 46 juta. Dan ini bulan Oktober, sampai minggu yang siang 10 ya. Masih kurang 30 lebih. Kita memberi yang terbaik, sehingga acara Natal bisa memuliakan nama Tuhan. Dan pakaian pantas pakai, Bapak Ibu Saudara, jangan yang terlalu buruk ya, yang kira-kira masih bagus. Saudara kirim ke gereja, termasuk door prize untuk tutup tahun, tanggal 31. Pakaian pantas pakai sudah bisa dikumpulkan melalui minggu depan ya. Saudara bisa dikirim ke gereja. Nah, amplop Natal yang saudara belum dapat bisa nanti minta di belakang. Dan khusus amplop Natal sudah ada tulisannya di belakang ya. Jadi kalau saudara memasukkannya jangan salah, jadi di kotaan yang sudah ditulisi itu. Nah, info bedah rumah tadi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi akan kita lakukan, yaitu rumahnya orang tuanya Mas David Tapilaha. Ada beberapa yang diperlukan tadi tolong bisa ditayangkan lagi yang tadi. Enggak banyak sih sebetulnya, hanya paku saja, saudara bisa nyumbang paku atau nyumbang apa tadi ya, cat ya.
Nah ini, kebutuhan bedah rumah kalsibot ada 7 lembar. Misalnya saudara ingin, saya 1 lembar boleh, ya. Atau 2 lembar, ukurannya sekian itu. Atau saudara, saya 1 galon cat, bisa. Paku 2 kilo, mungkin terlalu berat, saya 1 kilo. Mungkin yang satunya 1 kilo boleh. Ya. Kuas 4 biji, kayu batangan sekian, kayu batangan saya bisa 2, misalnya begitu. Nanti saudara bisa menghubungi Pak Mei ya, sebagai tim dari bedah rumah atau staf. Saya kira begitu. Nah, baptisan air akan diadakan tanggal 27 November. Baptisan air akan diadakan tanggal 27 November. Jemaat yang mau dibaptis silahkan menghubungi staf dan mohon juga dikonseling oleh pemimpin kelompok selnya ya, sehingga tahu arti baptisan, sehingga waktu dibaptis ngerti arti baptisannya itu ya, dikonseling dulu oleh PKS-nya. Dan yang terakhir, gereja sudah menempel khiris ya di depan sana sama di sebelah sini ya, khusus untuk perpuluhan. Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan atau persembahan khusus persepuluhan, bisa ada 2 tempat sana dan di sini ya, pakai HP itu ya. Jadi gitu. Baik, saya kira demikian. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, dan kita akan mengangkat persembahan kita. Kita angkat persembahan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu bukan kebaikan kami, karena pengorbanan-Mu bukan korban kami. Kami menjadi seperti sekarang ini, beroleh keselamatan dan berkat-berkat materi juga. Kami memberi ini Tuhan karena kami telah diberkati. Kiranya pelayan pekerjaan Tuhan tidak kekurangan dana untuk melebarkan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah mendengar firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita mengasihi orang yang sulit dikasihi. Ketika Engkau keluar dari gedung ini dan menemukan orang-orang begitu, minta anugerah Tuhan. Supaya kita semuanya melakukan firman Tuhan ini dengan pertolongan Tuhan. Kiranya berkat Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, damai dan saya akan duduk mengucap syukur sebentar. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur buat ibadah pagi ini. Kami menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.